Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas mata kuliah pengenalan peserta didik dan pengajarannya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Najib Bakti Ananda selaku moderator. Selanjutnya ada Saudari Aisyah Fidi Astanti yang akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kasus 1. Selanjutnya ada Saudari Nailal Hajiko yang akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kasus 2. Dan yang terakhir ada Saudari Nanda Di Nur Febriani yang akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kasus 3. Kasus 1. Guru kelas 7 memberikan materi matematika, cara mencari nilai rata-rata, untuk membedakan siswa. Guru membuat urutan langkah-langkah penyelesaian supaya diikuti siswa. Kemudian, guru meminta siswa mengerjakan soal. Hasilnya, dapat mengerjakan benar sesuai urutan yang diberikan guru. Guru meminta kembali siswa mengerjakan soal mencari nilai rata-rata tanpa melihat urutan yang diberikan. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan nomor 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban 1. Peserta didik sudah memiliki modal langkah-langkah yang diberikan oleh guru di dalam pembelajaran awal. Guru memberikan urutan langkah pengerjaan sehingga dapat pada saat siswa mengerjakan soal yang serupa dapat mempermudah siswa dalam mengerjakannya. Kemudian siswa mengerjakan soal dengan cara melihat langkah-langkah penyelesaian untuk diterapkan dalam menyelesaikan soal pada percobaan pertama. Pada kasus tersebut peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat urutan karena telah memahami langkah-langkah mencari min. Dengan demikian peserta didik telah memiliki pengalaman mengerjakan sebelumnya, maka peserta didik dengan mudah mampu menyelesaikan soal yang baru tanpa melihat langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata. Jawaban 2. Pada kasus 1 peserta didik memperoleh pengalaman nyata pada percobaan pertama, melihat urutan langkah pengerjaan soal, setelah muncul interaksi antara stimulus, guru, dan respon, peserta didik, maka hal ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik. Teori tersebut merupakan teori belajar yang melihat perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman. Pada kasus tersebut menggunakan metode penugasan dan drill di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi penugasan. Kasus 2. Rina, guru kelas 1 SD. Sebagian besar siswa belum belajar berhitung. Rina memikirkan cara untuk membantu siswa. Terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan 1, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan 2, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban 1. Jean Piaget membagi 4 tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu sensori motorik, lahir sampai 2 tahun, praoperasional, 2-7 tahun, operasional konkret, 7-11 tahun, dan formal operasional, 11-15 tahun. Peserta didik kelas 1 sedang berumur 7 tahun termasuk ke tahapan perkembangan kognitif anak masuk ke tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks. Jadi, pada tahap perkembangan ini anak mulai berhitung dengan cara sederhana, sebagai contohnya dengan menggunakan jari tangan, stik es krim, dan role play pembelajaran menggunakan sistem ingat. Hal ini senantiasa guru terapkan dalam membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Jawaban 2. Pembelajaran tersebut sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa yaitu praoperasional. Sehingga, siswa belajar menghitung dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka. Selain itu,
Pembelajaran tersebut menggunakan teori belajar behavioristik yang mana terdapat stimulus berupa pembelajaran berhitung menggunakan contoh-contoh konkret dan respons siswa diharapkan dapat berkembang dalam aspek berhitung tanpa alat bantu. Kasus 3, Made guru yang mengajar di sekolah negeri wilayah Bali. Made guru bahasa Indonesia, ia hendak mengajarkan teks deskripsi. Pada buku teks panduan mengajar, contoh teks deskripsi menceritakan bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota. Dengan pertimbangan melihat latar belakang dari Bali, maka Made memberi contoh teks deskripsi berupa pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban 1. Menurut kami sudah sesuai dikarenakan cara yang Made gunakan untuk memahami latar belakang budaya yang terdapat di Bali yaitu pantai dan makanan khas Bali. Sehingga teks deskripsi tersebut mudah dipahami siswa dan relevan dengan keadaan di sekitarnya. Dengan hal ini peserta didik mampu memvisualisasikan secara nyata pantai dan makanan khas Bali, dibandingkan dengan teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit. Karena tujuan utama dari teks deskripsi sendiri yaitu membantu pembaca untuk membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Jawaban 2. Pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Pada pendekatan tersebut pembelajaran diawali dengan pemberian contoh berupa makanan khas dan tempat wisata berkaitan dengan budaya setempat, Bali. Sehingga menarik perhatian siswa untuk memahami masalah dan mengembangkan kemampuannya. Pemberian contoh yang berada di sekitar siswa dapat menarik perhatian dan merangsang siswa untuk berusaha memahami dan menyelidiki contoh lain yang berkaitan dengan teks deskripsi. Selain itu, pembelajaran tersebut menggunakan teori konstruktivisme yaitu peserta didik diberikan stimulus berupa keadaan di sekitar mereka sehingga memperoleh pemahaman awal. Kemudian pemahaman awal siswa dikembangkan melalui pembelajaran dan memperoleh pemahaman baru. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Silakan bila ada yang ingin menanggapi ataupun ditanyakan, bisa disampaikan lewat komentar yang nantinya insya Allah akan kami tanggapi. Saya selaku moderator, mewakili kelompok 3, mohon maaf bila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.